Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahid Sumarjo, STMM, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen, yaitu mata kuliah manajemen kompensasi dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah manajemen kompensasi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang menerapkan konsep manajemen kompensasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Mata kuliah ini juga memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pokok-pokok utama dalam pengelolaan kompensasi. Mata kuliah manajemen kompensasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Mata kuliah manajemen kompensasi ini memiliki bobot 3 SKS. Adapun bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Manajemen dibebankan pada mata kuliah ini antara lain mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data. Mampu menganalisis dan merancang sistem kompensasi yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan strategi organisasi. Mampu melakukan evaluasi jabatan dan menyusun struktur gaji berbasis prinsip keadilan internal dan eksternal. Mampu merancang sistem insentif dan benefit berbasis kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Mampu mengidentifikasi isu kontemporer dalam kompensasi seperti GIG ekonomi, Digital Human Resources Management, dan Global Compensation. Capaian pembelajaran mata kuliah ini pada akhir perkuliahan yaitu mampu menganalisis kompensasi, mampu menganalisis komponen, strategi, dan kebijakan kompensasi dalam konteks organisasi, mampu merancang sistem kompensasi yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan regulasi, mampu mengevaluasi sistem kompensasi berbasis teknologi dan isu kontemporer, mampu memberikan solusi strategis terhadap masalah kompensasi dengan pendekatan etis dan sistematis. Referensi yang digunakan di mata kuliah manajemen kompensasi bersumber dari buku maupun artikel jurnal yang membahas pengelolaan kompensasi. Adapun sistem pembelajaran di mata kuliah manajemen kompensasi dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah manajemen kompensasi dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali perkuliahan, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS, 1 kali pertemuan untuk UAS. Adapun bahan kajian dalam proses perkuliahan mata kuliah manajemen kompensasi diantaranya 1. Konsep dasar manajemen kompensasi, 2. Teori-teori kompensasi, 3. Strategi dan falsafah kompensasi, 4. Komponen-komponen kompensasi, 5. Prinsip dan asas kompensasi, 6. Tujuan dan evaluasi jabatan, 7. Struktur dan skala upah, 8. Sistem insentif dan bonus, 9. Tunjangan dan fasilitas tambahan, 10. Kompensasi non-finansial, 11. Hukum dan regulasi kompensasi, 12. Manajemen kompensasi di era digital,
13. Evaluasi dan audit kompensasi. 14. Tantangan dan masa depan manajemen kompensasi. Selanjutnya, untuk evaluasi hasil pembelajaran atau sistem penilaiannya mengacu pada standar mutu penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Primagraha pada tanggal 13 November tahun 2020 dengan kode dokumen 01-SPMI/04/11 Romawi tahun 2020, di mana terdapat 5 aspek penilaian, diantaranya kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS, dan UAS. Masing-masing aspek ini memiliki bobot yang berbeda, di mana kehadiran memiliki bobot 10%, tugas memiliki bobot 15%, kuis memiliki bobot 5%, ujian tengah semester memiliki bobot 30%, ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen kompensasi untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus melalui daring. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Kita akan saya sampaikan beberapa materi terkait dengan manajemen kompensasi ya, khususnya untuk pertemuan kita hari ini. Yang akan kita bahas adalah terkait materi, yaitu sebenarnya ada 16 materi, tapi untuk pertemuan kali ini adalah saya terkait dengan kompensasi, konsep dasar kompensasi, konsep dasar manajemen kompensasi ya. Ini jadi manajemen kompensasi merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup segala bentuk imbalan ya, yang diberikan kepada karyawan atau pegawai sebagai balas jasa atau kontribusi mereka terhadap pekerjaan. Presentasi ini akan membahas konsep dasar. Pertama adalah dimensi, tujuan, dan berbagai aspek penting dalam manajemen kompensasi. Ya. Berikutnya, pertama adalah pengertian dan ruang lingkup dari kompensasi. Sekarang akan kita jelaskan terkait dengan definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan atau pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut Milkovich dan Newman tahun 2020, kompensasi menyangkut seluruh bentuk penghargaan finansial maupun non-finansial. Ya. Sekarang kita lanjut terkait dengan ruang lingkup kompensasi. Kompensasi finansial langsung seperti contohnya gaji pokok, ya, bonus, insentif, dan kombinasi dari keduanya. Ya. Komisi itu ada di situ. Nah, yang berikutnya adalah kompensasi finansial tidak langsung, yaitu contohnya asuransi kesehatan, fasilitas pensiun, cuti berbayar. Ini juga termasuk kompensasi finansial tidak langsung. Yang berikutnya adalah kompensasi non-finansial, yaitu pengakuan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang kondusif. Ini termasuk ruang lingkup kompensasi. Jadi di dalam kompensasi ini bukan cuma sekedar yang dilihat dari finansialnya, bukan, tapi
tadi ada yang finansial langsung, ada finansial tidak langsung, dan penghargaan non finansial. Ya. Oke. Terus yang kedua, peran dari kompensasi di dalam organisasi. Pertama, kompensasi memiliki berbagai peran strategis dalam organisasi. Pertama, kompensasi berfungsi sebagai alat rekrutmen ya, dan retensi karyawan berbakat. Gaji yang kompetitif akan menarik pelamar berkualitas dan mendorong mereka untuk tetap bertahan. Kedua, kompensasi juga merupakan instrumen motivasi untuk mendorong karyawan bekerja lebih produktif. Ya. Ketiga, sistem kompensasi dapat mendukung tujuan strategis organisasi dengan mengarahkan perilaku karyawan sesuai dengan sasaran bisnis. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah kerja, terus tiba-tiba teman-teman itu digajinya besar, apa yang dimaui oleh perusahaan itu pasti akan dijalankan. Tapi kalau kompensasinya kecil, ya apa yang dimaui perusahaan kadang-kadang ya tadi itu, ya kita agak sedikit gitu ya. Nah, ini terkait dengan kompensasi. Jadi semakin besar kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau pegawai, biasanya nanti pegawai tersebut akan semakin loyal terhadap perusahaan. Nah, 3, dimensi kompensasi finansial dan non finansial. Jadi di sini nanti kita akan berbicara terkait dengan kompensasi finansial. Finansial itu uang dan non finansial. Pertama, di sini ada kompensasi finansial langsung. Jadi uang tapi langsung. Contoh, gaji pokok. Itu masuk kompensasi finansial langsung. Terus bonus, ada insentif, ada komisi. Nah, komisi ini juga biasanya ada di daerah penjualan atau misalkan kalau kita ikut di dalam proyek gitu ya, begitu proyek selesai sebelum waktunya biasanya ada komisi. Itu juga bisa di situ ya. Terus yang berikutnya adalah kompensasi finansial tidak langsung. Apa saja kompensasi finansial yang tidak langsung? Pertama adalah asuransi kesehatan. Jadi kalau di perusahaan yang besar, perusahaan yang bonafit, itu asuransi kesehatan itu dijamin oleh perusahaan. Siapa saja yang dijamin? Orang yang bekerja di situ sama keluarganya. Keluarga itu biasanya istri sama anaknya 2. Itu dijamin sama perusahaan. Tapi ini juga sama, perusahaan yang sudah besar. Ya. Terus yang berikutnya adalah fasilitas pensiun. Ini juga sama, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu akan memberikan fasilitas pensiun. Ya, kepada karyawan atau pegawainya. Baik itu nanti pensiun yang secara langsung dikasihkan sekaligus atau pensiun yang bertahap yang dikasihkan tiap bulan. Ini ada. Ya. Terus yang berikutnya cuti berbayar. Cuti berbayar ini sebenarnya nanti implementasinya kita sudah cuti, kita dibayar. Dibayarnya untuk apa? Untuk tadi termasuk dia adalah kompensasi finansial tidak langsung, tapi tetap dikasih dia pada saat dia cuti. Ya. Terus yang berikutnya adalah program kesejahteraan. Ya, program kesejahteraan, ya, ini juga termasuk di dalam kompensasi finansial tidak langsung. Terus yang berikutnya, kompensasi non finansial. Nah, kompensasi yang ini bukan berupa uang. Ya. Contoh, pengakuan seorang karyawan diakui oleh perusahaan. Nah, di sini peran hubungan kompensasi dengan manajemen SDM itu salah satunya tadi untuk rekrutmen. Ya. Terus yang kedua, pengembangan SDM. Kompensasi akan menjadi pendorong pengembangan kompetensi dan karir. Ya. Sistem kompensasi yang baik mendukung upaya karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan diri dalam organisasi. Jadi tadi sudah saya singgung juga, kalau misalkan kompensasinya itu tinggi, berarti karyawan itu juga nanti akan berpotensi mengembangkan diri di luar. Ya, dengan dia belajar, dengan dia kuliah lagi, studi lagi. Karena apa? Di dalam hubungan kompensasi dengan manajemennya itu jalan.
mereka akan kuliah dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Dia melihat bahwa di dalam organisasi tersebut pengembangan dirinya itu jalan nanti sehingga dia akan bisa karir path-nya naik, gitu tuh. Tapi kalau dia nggak mau belajar, ya sudah bisa stagnan di situ. Ya. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi kinerja. Jadi banyak sistem kompensasi yang dikaitkan langsung dengan hasil evaluasi kinerja. Kalau kinerjanya baik, biasanya kompensasinya akan semakin baik. Kalau kinerjanya dia turun, kompensasinya akan turun. Nah, di sini juga di dalam kompensasi ini nanti kalau misalkan di dalam perusahaan itu sudah proven, biasanya kompensasi diberikan itu secara individual. Artinya dia kalau misalkan dia kinerjanya baik, dia akan dapat lebih besar. Kalau kinerjanya dia misalkan sedang, ya dia akan dapatnya segitu. Kalau dia kinerjanya rendah, dia akan rendah juga. Proporsional. Ya. Nah, yang berikutnya adalah hal ini menciptakan hubungan yang jelas antara kontribusi karyawan dan imbalan yang diterima. Semakin dia berkontribusi terhadap perusahaan, maka dia akan semakin besar mendapat imbalan. Jadi nanti di dalam perusahaan itu bukan adil sama rata, itu enggak, tapi proporsional sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan jabatan. Ya, nih. Terus yang berikutnya adalah tujuan sistem kompensasi. Pertama itu harus berkeadilan. Artinya apa? Berkeadilan di sini bukan berkeadilan sama rata, itu bukan. Tapi berkeadilan sesuai dengan proporsi dari karyawan tersebut. Ya, walaupun misalkan sama-sama jabatannya manajer gitu ya. Manajer A misalkan bagian produksi sama manajer logistik, itu pasti kompensasinya beda. Bisa jadi akan lebih besar yang ada di manajer produksi. Karena apa? Karena sebuah perusahaan manufaktur itu pasti nanti tergantung dengan produksi. Jadi di situ produksi ini merupakan satu hal yang sangat penting, sehingga kompensasi sama-sama manajer, tadi manajer logistik sama manajer produksi, bisa lebih besar manajer produksi. Ya. Ini adil. Jadi kalau sama-sama misalkan jabatannya supervisor gitu ya, supervisornya di SDM sama supervisornya di misalkan di R&D gitu ya, itu pasti beda. Walaupun jabatannya sama. Kenaikan gaji itu walaupun nanti sama-sama satu jabatan, itu bisa beda. Tergantung dari hasil kinerja dari karyawan tersebut. Bisa lebih besar yang satu daripada yang lain. Itu bisa seperti itu. Jadi sama-sama misalkan jabatannya supervisor gitu ya. Itu enggak sama. Bisa jadi nanti supervisor yang satu karena dia mempunyai kinerja yang lebih bagus, dia akan bisa lebih besar. Ya. Nah, ini yang ke-10, isu kontemporer dalam manajemen kompensasi. Pertama adalah gig ekonomi. Sistem kompensasi harus fleksibel untuk pekerja freelance dan kontrak. Ya. Organisasi perlu mengembangkan model kompensasi yang sesuai dengan pola kerja non-tradisional. Nah, di sini ini sebenarnya kalau yang fleksibel ini atau freelance itu biasanya kalau perusahaan itu misalkan butuh konsultan terkait dengan misalkan pengembangan produk, maka dia akan hire konsultan itu. Nanti dikasih waktu misalkan 3 bulan selesai, habis itu dibayar. Selesai. Ya. Karena di sini biasanya lebih fleksibel. Ya, kita pas perusahaan membutuhkan tenaga ahli, ambil. Habis itu nanti selesai. Contohnya misalkan dalam hal ini misalkan perusahaan tersebut membutuhkan desain untuk penggajian misalkan, atau desain untuk kompensasi kayak gitu, itu bisa ambil ahlinya. Nanti setelah kerja selesai, bayar, selesai. Ya. Terus yang berikutnya adalah kesetaraan gender. Jadi di dalam kesenjangan gaji atau gender pay ya, menjadi prioritas global. Transparansi dan audit
kompensasi berperan penting dalam mencapai kesetaraan. Di sini kesetaraan gender itu sebenarnya nanti baik laki-laki maupun perempuan, yang penting dia duduk di posisi jabatan tersebut, maka dia akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan jabatan tersebut. Itu baik laki-laki maupun perempuan. Artinya apa? Artinya di sini ada kesetaraan gender. Nah, ya. Terus yang berikutnya adalah digitalisasi SDM. Ini dia nanti memanfaatkan teknologi dalam sistem penggajian, analitik kompensasi dan penyesuaian benefit, ya, dengan menggunakan IA dan big data, membantu pengambilan keputusan kompensasi yang lebih akurat. Ya, ini di sini biasanya nanti ya orang-orang SDM lah yang dia akan merumuskan itu, sehingga nanti dengan demikian dia akan bisa memberikan keputusan yang lebih akurat untuk pemberian kompensasi. Nah, teori-teori kompensasi itu ya, setiap teori menawarkan perspektif. Ya, ini udah selesai kayaknya ya, udah selesai. Ya, udah selesai. Ini berikutnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita, yaitu konsep dasar manajemen kompensasi. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak, ya, sama mungkin di zaman sekarang lagi susah-susah untuk mencari kerja ya Pak. Ya. Tadi Bapak menyebut bahwa perusahaan yang memberikan kompensasi di rekrutmennya itu akan mendapatkan karyawan yang sangat banyak yang berkualitas. Tapi sedangkan di zaman sekarang ini kayaknya kompensasi itu tidak terlalu penting, perusahaan jarang memberikan kompensasi pada rekrutmen karyawan baru. Ya. Nah, apakah kompensasi ini memang seperlu itu direkrutmen untuk di zaman sekarang Pak, atau memang kompensasi ini tidak terlalu berpengaruh di zaman sekarang untuk menjadi rekrutmen? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang di dalam sekarang itu nyari kerja itu kan susah banget ya. Ya, nyari kerja susah. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya dia pada saat dia memberikan informasi ada lowongan kerja, biasanya sudah ada grade-nya di situ. Ya, dia mencantumkan misalkan untuk fresh graduate, untuk misalkan teknik sipil sekian, itu sudah ada dengan persyaratan A, B, C. Begitu juga perusahaan-perusahaan lain itu akan sama. Artinya apa? Artinya pada saat kita perusahaan itu memberikan nilai tawar yang ada di situ, maka dengan seperti itu perusahaan itu berharap mendapatkan tenaga kerja yang kualitasnya baik atau tenaga kerja yang mempunyai kualitas. Karena apa? Dengan tawaran tadi yang sudah disebutkan terkait dengan kompensasi misalkan ya, tidak begitu menarik terhadap para pencari kerja, maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan karyawan yang terbaik. Jadi minat daripada pencari kerja itu nggak tertarik di situ untuk yang mempunyai kualitas tertentu. Lah di situ gajinya kecil, oh kita pindah lagi nyari lagi yang lebih besar seperti itu. Ya. Ini terkait dengan kompensasi tadi. Tapi memang di dunia saat ini atau di tempat kita saat ini di Indonesia itu kan cari kerja itu kan susahnya bukan main. Jangankan masang nilai kompensasinya nggak dipasang aja berebut ya, itu nggak apa-apa. Tapi itulah strategi kompensasi sehingga nanti perusahaan bisa mendapatkan karyawan terbaik untuk perusahaan tersebut. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya, sok enggak.
Kalau untuk kompensasi itu Pak, apakah cuma ada di perusahaan aja atau ada di, kan misal saya pernah mengalami kompensasi juga Pak, ada cuma bukan pajaknya di perusahaan Pak. Jadi saya kan pernah main badminton tuh Pak, di lapangan, cuma main 3 jam, cuma yang 2 jam ini karena listriknya lagi mati, saya ada kompensasi 2 jam gitu Pak. Itu termasuk kompensasi juga tuh Pak, kalau konteksnya begitu. Maksudnya di lapangan seperti apa ya? Lapangan badminton Pak, lagi olahraga gitu. Oh gitu. Ya. Anunya bayar? Bayar terus? Bayar Pak, karena yang 2 jam tadi listriknya mati. Oh gitu. Oh enggak, kalau itu kompensasinya beda. Kalau itu kan kompensasi karena karena listriknya mati akhirnya dikembalikan, ya kan, kayak refund gitu kan, yang harusnya main 3 jam tapi baru main 1 jam, yang 2 jam dibalikin, bukan yang itu sebetulnya. Nah, kompensasi yang di sini sebetulnya adalah terkait dengan penghargaan seorang karyawan dari perusahaan. Contoh misalkan kalau kita kerja, ya kita kerja itu kan kita biasanya dapat gaji pokok, ya, dapat bonus, dapat insentif. Nah, itu yang disebut dengan kompensasi di sini, ya. Nah, dari kompensasi itu tadi kan sudah saya sampaikan, yaitu ada yang finansial, ada yang non finansial, ya kan. Yang finansial itu apa? Seperti tadi gaji pokok, bonus, insentif dan komisi. Itu yang finansial karena apa? Berbentuk uang. Ya. Tapi kalau yang non finansial, ya, itu ada pengakuan, ya, dari perusahaan kepada karyawan tersebut. Ada pengembangan karir, ada lingkungan kerja yang positif, ada fleksibilitas, ya, ini. Terus yang berikutnya adalah yang finansial tadi sudah, yang non finansial sudah juga, yang finansial tapi tidak langsung. Artinya tidak langsung dibayar. Apa contohnya? Asuransi kesehatan. Buat siapa? Buat karyawan, buat keluarga karyawan. Ya, sok mangga. Kalau misalkan itu kan kalau kita misalkan sebagai karyawan nih Pak, kalau misalkan kita merasa sudah memberikan keuntungan untuk perusahaan, kayak misalkan kita lebih produktif, cuma perusahaan itu kayak kurang gitu Pak memberikan kompensasinya, kayak kurang aware soal itu. Nah itu kita bisa nggak sih Pak kayak ninjau itu gitu, atau buat pengajuan kayak gitu ke perusahaan? Kayak kita tuh punya hak nggak gitu? Sebetulnya gini, di dalam perusahaan itu kan semua itu kan ada aturannya kan, ya, dia ada peraturan perusahaan. Tapi kalau misalkan itu adalah hak karyawan, maka perusahaan harus memberikan itu, ya. Tapi memang kadang-kadang ya tadi itu ya, di dalam perusahaan kan iklim perusahaan itu kan nggak selamanya sehat gitu ya. Kadang-kadang di sana juga misalkan profitnya lagi menurun, itu juga bisa jadi menjadi sebab bahwa kompensasinya itu nggak diberikan secara full. Oke, di sini akan saya coba remind sedikit ya terkait dengan kompensasi dan manajemen SDM. Tadi kan disebutkan ada rekrutmen ya, rekrutmen sama seleksi, terus ada pengembangan SDM, ada evaluasi kinerja. Nah, sesuai dengan tadi yang ditanyakan juga, apa sih hubungannya antara rekrutmen dan kompensasi? Artinya pada saat perusahaan itu akan memberikan kompensasi lebih besar, ya, lebih besar, pasti orang-orang itu akan berbondong-bondong datang ke perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan di dalam perusahaan itu misalkan kompensasinya tidak bagus-bagus amat gitu ya, orang yang lamar ke sana biasanya sedikit, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.